Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Yonsya dengan nomor NIM 0609 1381 82 30 38 dengan judul proposal yaitu penerapan pendekatan sains teknologi dan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada materi pencemaran lingkungan kelas 10 IPA SMA Negeri 3 Palembang. Baik, latar belakang yang pertama yaitu pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang direncanakan agar perkembangan proses belajar berjalan dengan baik dan sesuai capaian tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada biologi. Biologi merupakan ilmu yang menyampaikan segala sesuatu mengenai konsep maupun teori berdasarkan kejadian fenomena alam yang sebenarnya. Selanjutnya ada sains teknologi dan masyarakat merupakan suatu model pembelajaran yang tergolong inovatif karena memanfaatkan permasalahan lingkungan dalam proses atau kegiatan pembelajaran berlangsung yang secara teoritis mampu dipercaya untuk membentuk karakteristik manusia. Selanjutnya rumusan masalah yang pertama ada bagaimana pengaruh pendekatan sains teknologi dan masyarakat untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada materi pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 3 Palembang. Lalu yang kedua bagaimana minat dan kreativitas peserta didik terhadap pendekatan STM tersebut dalam penggunaan materi pencemaran lingkungan. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Penelitian ini fokus menerapkan model sains teknologi dan masyarakat atau STM menggunakan materi pencemaran lingkungan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 3 Palembang yang dilaksanakan di semester genap dengan kompetensi dasar, mengaitkan hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi dan energi serta peranan manusia di dalam keseimbangan ekosistem. Keterampilan proses sains atau KPS yang diteliti meliputi aspek mengamati, menafsirkan, berhipotesis, merencanakan percobaan, dan berkomunikasi. Selanjutnya tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui peningkatan aktivitas dan hasil belajar dalam model pendekatan sains teknologi dan masyarakat untuk peserta didik pada mata pelajaran biologi, khususnya pencemaran lingkungan pada kelas 10 SMA. Lalu, untuk mengetahui perbandingan hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah melakukan proses pembelajaran dengan efektivitas pendekatan sains teknologi dan masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Bagi peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran jika dihadapkan langsung dengan isu-isu atau pokok permasalahan yang dihadapi. Bagi pendidik yaitu dapat memilih media yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam menguasai suatu topik untuk meningkatkan hasil belajar tersebut. Bagi peneliti yaitu untuk menambah pemahaman dan pengalaman yang digunakan untuk bekal menjadi seorang pendidik yang profesional di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, waktu dan tempat yaitu di SMA Negeri 3 Palembang dengan waktu pelaksanaan Agustus hingga September 2021. Metodologi penelitian yaitu yang digunakan yaitu adalah pre-experimental design dengan bentuk desain pretest dan post-test design. Metode penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas, yaitu sains teknologi dan masyarakat. Selanjutnya ada variabel terikat, yaitu keterampilan proses sains peserta didik atau KPS peserta didik. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel pada penelitian ini. Yang pertama ada populasi dalam penelitian ini yaitu peserta didik kelas 10 IPA SMA Negeri 3 Palembang. Sampel yang digunakan yaitu teknik simple random sampling yang berarti pengambilan secara acak dari populasi itu sendiri dengan cara mengundi atau secara lotre. Lalu selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Yang pertama pada tahap persiapan yaitu memastikan terlebih dahulu letak penelitian secara memilah ruangan sampel untuk disajikan sebagai penelitian yang diseleksi atau satu kelas eksperimen serta satu kelas lagi untuk kontrol. Yang kedua yaitu menyusun rangkaian proses kegiatan pembelajaran berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa kita sebut dengan RPP. Yang ketiga yaitu membuat lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan topik pencemaran lingkungan. Yang keempat, membuat instrumen penelitian berupa tes tertulis. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu menyiapkan lembar observasi pembelajaran. Lalu tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Yang pertama yaitu pelaksanaan penelitian pertama dimulai dengan pemberian pretest sebelum memulainya kegiatan pembelajaran materi pencemaran lingkungan.
Yang kedua, melaksanakan pembelajaran di dalam ruang kelas dan di luar kelas dengan menggunakan metode sains, teknologi, dan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran materi pencemaran lingkungan sebanyak 2 kali dengan metode sains, teknologi, dan masyarakat. Lalu yang keempat yaitu melaksanakan tes akhir atau post-test pada peserta didik pada saat pembelajaran pada pertemuan terakhir. Selanjutnya yaitu tahap penyelesaian. Yang pertama yaitu menganalisis serta mengolah informasi hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu menganalisis serta mengolah informasi data menggunakan uji normalitas. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pengujian hipotesis uji T. Lalu yang keempat, menguji hipotesis H0 dan H1 apakah diterima atau ditolak. Lalu yang kelima yaitu merumuskan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama tahap observasi atau pengamatan, yang kedua yaitu tahap eksperimen atau post-test dan pre-test. Analisa data KPS dan penguasaan konsep, nilai tes KPS dan konsep diperoleh dari penjumlahan skor jawaban peserta didik yang memiliki rumus yaitu penilaian akhir sama dengan skor mentah dibagi dengan maksimal skor ideal dikali dengan 100 menurut Sugiono tahun 2015. Kategori penguasaan keterampilan proses sains atau KPS, yaitu standar kategori hasil belajar kognitif yang mencakup pretest dan posttest menurut Sugiono tahun 2016, yaitu 80 ke atas memiliki nilai huruf A yang berkategori baik sekali, 66 sampai dengan 79 B yang berkategori baik, 56 sampai dengan 65 C yang berkategori cukup, 46 dan 55 D yang berkategori kurang, dan kurang dari 45 ke bawah yaitu E atau berkategori sangat kurang. Selanjutnya yaitu kategori indeks gain untuk mengetahui KPS. Indeks gain memiliki rumus yaitu skor post-test dikurangi skor pre-test dibagi dengan skor ideal dikurangi skor pre-test. Itu menurut Sundayana tahun 2016. Kategori indeks gain yaitu lebih besar dari 0,7 berinterpretasi tinggi, 0,3 sampai 0,7 berinterpretasi sedang, dan jika kurang dari 0,3 tentunya berinterpretasi rendah. Yang terakhir yaitu uji hipotesis. Kriteria pengambilan kesimpulan dilakukan dengan melihat nilai T sebagai berikut. Pengujian uji T terlihat dari persamaan nilai pretest dan posttest hasil belajar peserta didik jika signifikansi lebih besar dari 0,5 atau 5% atau alfa sama dengan 0,05, maka H0 akan diterima. Tetapi jika signifikansi kurang dari 0,5 atau 5% atau alfa 0,05, maka H0 akan ditolak. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proposal judul penelitian saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.